Nah, jadi tanggal 13 Agustus kemarin itu Google Pixel Series 9 baru aja launching. Terus kayaknya sekarang makin banyak line up-nya. Ada Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro, Google Pixel 9 Pro XL, sama Google Pixel 9 Pro Fold. Jujur sebenarnya gue suka sama Google Pixel, ya karena gue sempat gunain juga itu Google Pixel 6a juga kan. Tapi karena memang ini tidak dijual resmi di Indonesia, jadi gue akhirnya nggak memilih untuk upgrade atau nyebrang-nyebrang untuk nyobain line up Google Pixel terbaru. Ya walaupun sebenarnya gue pengen ya, tapi nggak tahu nanti ya. Anyway, video ini bukan tentang Pixel, tapi karena ini sudah masuk bulan September, berarti kan sudah mendekati Techtober atau Techtember kan ya. Nah, pasti akan banyak bermunculan gadget-gadget terbaru di antara bulan ini. Udah pasti Apple akan take part of the moment. Yes, di September, tepatnya di tanggal 10. Nah, ini kan sudah sebentar lagi ya. Kalau misalnya video ini tayang besok di tanggal 1 September, berarti udah tinggal 9 hari lagi untuk launching lineup terbaru iPhone, yaitu iPhone 16 series. Nah, kalau dilihat dari rumors yang beredar, bukan cuman iPhone yang bakal dirilis oleh Apple, tapi Apple juga akan melaunching beberapa produk terdepannya, yaitu Apple Watch Series 10, terus ada Apple Watch Ultra 3, terus ada Apple Watch SE, AirPods Gen 4, dan iPad lineup 11. Hopefully sih sebenarnya yang gua banget harapkan itu ada iPad mini 7. Tapi nggak tahu ya, ini cuma rumors. Langsung aja kita bahas atau kita breakdown dari line up iPhone 16 seriesnya. Nah, dari rumors yang beredar, ini memang tidak terlalu banyak perubahan dari line up iPhone 16 series. Ya, for now ya. Seperti biasa akan ada iPhone 16 base model, terus ada yang plus modelnya, terus ada yang Pro, dan ada yang Pro Max. Ya, secara naming skinnya juga nggak berubah kan. Tapi kalau dilihat dari spesifikasi, ada beberapa perubahan di masing-masing lineup iPhone 16 series. Kita coba lihat dari rumors yang beredar. Yang pertama pastinya dari iPhone 16 base modelnya itu aja dulu. Yang pasti udah secara desain ini masih mengikuti konsep dari iPhone 15 series kemarin. Tapi yang kelihatan berbeda itu adalah layout dari kamera belakangnya, yang balik lagi ke konsep di mana iPhone 11 dan iPhone 12 yang kembali vertikal dari yang diagonal di iPhone 13 sampai dengan iPhone 15. Tapi konsep ini bukan karena Apple iseng, cuman memang karena posisi kamera yang sejajar ini membuat iPhone base model nantinya itu bisa merecord spatial video yang akan digunakan di Vision Pro. Walaupun secara desain layout ini masih mirip, tapi akan mengalami upgrade. Yang jelas dari ultra wide-nya yang berubah, tadinya itu dari 12 megapiksel f2.4. Sekarang di iPhone 16 base model akan berubah menjadi 12 megapiksel f2.2. Nah, ini harusnya improve ya di low light condition. Dan juga ini berlaku untuk iPhone 16 Plus-nya. Di luar itu akan ada upgrade yang pasti, tapi nggak kelihatan, itu adalah improvement dari chipsetnya. Karena di iPhone 16 series ini akan menggunakan chipset A18 chip, yang tentunya akan membuat performa dari penggunaannya atau dari segi penggunaannya ini jauh lebih meningkat. Dan satu lagi yang pasti akan mendapatkan upgrade itu adalah kapasitas baterai yang ada di iPhone 16 base model ataupun iPhone 16 Plus. Ini akan meningkat dibandingkan iPhone 15 series tahun lalu. Dan tentunya upgrade yang diharapkan banyak orang itu adalah kapasitas RAM-nya yang sudah akan di-upgrade di iPhone 16 series ini menjadi 8 GB. Tadinya dari 6 GB. Nah, lanjut ke line up Pro. Mungkin di sini akan ada perubahan yang lebih signifikan. Yang gue maksud itu signifikan bukan dari bentuknya yang berubah atau desainnya, karena ini masih bukan menjadi prioritas utamanya Apple. Kayaknya untuk sebagian orang suka bingung dengan sizingnya Apple. Kalau kalian bayangin ya, iPhone 15 series kemarin itu ada iPhone 15 base model plus, terus ada 15 Pro dan ada 15 Pro Max. iPhone 15 yang base model itu sama dengan iPhone 15 Pro.
sedangkan yang Plus sama dengan iPhone 15 Pro Max. Nah, kali ini refinement yang dibuat dari Apple adalah mengubah sizing itu. Yang tadinya di iPhone 15 Pro itu adalah 6,1 inch, sekarang iPhone 16 Pro itu akan menjadi 6,3 inch. Dan iPhone 15 Pro Max yang tadinya 6,7 inch menjadi 6,9 inch di iPhone 16 Pro Max. Ini sih udah pasti membuat experience penggunaan lineup 16 series ini akan menjadi sedikit berbeda atau berubah lah ya. Karena layarnya sudah semakin besar, apalagi di 16 series ini mau itu Pro dan Pro Max-nya akan mendapatkan bezel yang jauh lebih tipis dibandingkan versi iPhone 15 Pro. Terus juga selain itu ada upgrade dari sisi ultrawide kameranya. Yang tadinya itu 12 megapiksel, sekarang di 16 series atau 16 Pro series ini akan menjadi 48 megapiksel. Dan pastinya baterainya juga akan mengalami peningkatan karena secara form factor ini jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Yang pasti Apple akan menambahkan daya kapasitas baterai di kedua lineup Pro di 16 series ini. Nah, di luar itu ada upgrade yang bakal didapatkan di semua lineup iPhone 16 ini. Yang pasti adalah capture button. Tentunya rumors ini udah mulai beredar dari semenjak iPhone 15 series itu launching. Dan yang pasti satu lagi akan mendapatkan update OS di iOS 18 yang harusnya bakal support Apple Intelligence. Pastinya bukan cuman itu yang bakal di launching Apple di event September ini. Nah, kalau yang lain sih gue nggak terlalu antusias ya untuk ngikutin, karena yang paling bikin gue penasaran itu adalah line up iPhone terbaru dari Apple ini. Cuman buat kalian yang sama rasa penasarannya dengan gue, tinggal tunggu aja di event It's Glow Time Apple di tanggal 10 September nanti. Dan mudah-mudahan ini bakal meet ekspektasi kalian yang sedang menunggu line up terbarunya dari Apple. Paling itu aja ya. Gue gak banyak mengcover beberapa produk lainnya karena gue takut juga. Ini gue lagi manage ekspektasi aja nih. Karena yang paling gue harapin itu sebenarnya akan ada update dari iPad mini 6 ke iPad mini 7. Ya, hopefully ya. Kita tunggu aja. Gue yakin di antara kalian juga ada yang menunggu iPad mini segera launching. Coba mungkin tulis di kolom komentar ya. Kira-kira dari Apple event It's Glow Time ini di tanggal 10 September, apa yang kalian ekspektasikan untuk diri kalian sendiri? Monggo ditulis di kolom komentar. Anyway, thank you udah mau gue update sebentar aja. Like always, kalau misalnya ada pertanyaan, komentar, atau saran, silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah. Dan yang terakhir, like video ini kalau lo suka, subscribe kalau lo belum subscribe, and I'll see you in the next one. Peace.